Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repal Bangunugraha dengan NIM 2017-11059 dari kelas 1B Teknik Konversi Energi akan memaparkan mengenai salah satu metode pengasutan, yaitu pengasutan dengan direct online atau disebut juga sebagai pengasutan langsung. Motor induksi adalah motor yang banyak dipergunakan di dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu di dunia industri. Akan tetapi, motor induksi ini memiliki kelemahan, salah satu di antaranya yaitu arus starting yang masih cukup besar. Sehingga untuk motor induksi yang memiliki arus lebih dari atau rating menengah, yaitu 5-15 kVA, ini perlu dilakukannya pengasutan terlebih dahulu. Karena tujuan utama daripada pengasutan yaitu untuk menurunkan arus starting yang masih cukup tinggi tersebut. Terdapat beberapa metode ataupun terdapat beberapa cara ketika kita akan melakukan pengasutan, yaitu direct online, star delta, part winding, auto transformer, slip ring, soft starter, frequency converter, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam pemaparan ataupun di dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengasutan motor 3 fasa dengan menggunakan metode direct online atau pengasutan secara langsung. Pengasutan dengan direct online adalah pengasutan langsung yang dapat dikategorikan juga sebagai salah satu cara pengasutan yang cukup mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, pengasutan jenis ini memiliki kelemahan, yaitu arus starting yang masih cukup besar, yaitu sebesar 6 kali arus nominal. Sehingga, metode pengasutan dengan menggunakan direct online ini itu tidak cocok untuk motor-motor yang memiliki arus nominal yang besar, karena itu akan berimplikasi terhadap arus starting yang masih cukup besar. Kita bayangkan itu masih 6 kali arus nominal ketika kita akan melakukan pengasutan dengan menggunakan metode direct online atau DOL atau pengasutan secara langsung. Pengasutan secara langsung ini memerlukan beberapa komponen di dalam rangkaiannya. Dalam hal ini, saya menunjukkan bahwa terdapat dua diagram, yaitu diagram kontrol dan diagram daya. Untuk diagram kontrol sendiri, itu untuk menunjukkan hubungan antara sumber antara sumber dengan kontaktor. Sedangkan untuk diagram daya sendiri, itu memperlihatkan hubungan antara sumber dengan beban. Dalam hal ini yaitu motor 3 fase. Komponen-komponen untuk penyusun diagram, baik itu diagram kontrol dan diagram daya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memberikan tanda, yaitu yang pertama terdapat NC. NC ini merupakan push button normal close. Push button normal close adalah push button yang ketika kita menekan push button-nya, maka ini nantinya akan terlepas, nantinya akan membuka sehingga arusnya tidak akan mengalir. Sehingga tujuan utama daripada push button normal close, yaitu ketika kita ditekan, maka itu akan menghentikan arus yang mengalir melalui lintasan tersebut. Kemudian, yang selanjutnya terdapat push button normally open. Push button normally open adalah salah satu push button yang tujuan utamanya yaitu ketika push button ini ditekan, maka ini akan tersambung sehingga menjadi lintasan tertutup dan selanjutnya arus akan mengalir. Dan tujuan utamanya dapat disimpulkan ketika push button normally open ini ditekan, maka arus akan mengalir. Kemudian, ini terdapat kontaktor. Kontaktor bekerjanya itu menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi, ketika kontaktor ini diberikan arus listrik dari sumber, ataupun dalam artian kontaktor ini diberikan arus listrik, maka coil ataupun kumparan yang terdapat pada kontaktor tersebut itu akan menghasilkan medan magnet, dan medan magnet tersebut akan memberikan impuls kepada kontak bantu yang awalnya normally open menjadi close, dan yang awalnya normally close menjadi open. Dalam hal ini yaitu terdapat kontak bantu normally open yang nantinya akan menjadi close ataupun akan menjadi tertutup, yaitu pada terminal 13 dan terminal 14. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat kontak bantu, selain tadi bahwa kontaktor itu memberikan impuls terhadap terminal 13-14 yang tadinya normally open menjadi close, kontaktor ini pun ataupun kontaktor K1 ini akan memberikan impuls pula terhadap kontak bantu yang normally open menjadi close pada terminal 1, 2, 3, 4, dan 5, 6.
Kemudian yang selanjutnya itu terdapat beban. Beban dalam hal ini yaitu motor 3 fase. Akan tetapi, idealnya suatu pengasutan, baik itu dalam hal implementasinya maupun dalam diagramnya ataupun perencanaannya, itu memerlukan ataupun dibutuhkan adanya pengaman ataupun adanya komponen-komponen pengaman seperti main circuit breaker, apa yang disebut sebagai MCB, kemudian fuse, kemudian thermal overload delay atau TOR. Karena itu berguna untuk pengaman bagi instalasi tersebut. Lantas kenapa ini tidak menggunakan? Kebetulan ini menggunakan aplikasi yaitu EKTS, dan kebetulan untuk komponen-komponen pengamannya itu tidak tersedia di program ini, maka tidak menggunakan. Tapi pada prinsipnya, fuse itu disimpan setelah sumber, kemudian diikuti oleh TOR atau thermal overload delay. Lantas, apa fungsi daripada komponen tersebut? Fuse adalah salah satu komponen untuk pelindung ataupun alat proteksi dari arus dan beban berlebih. Sedangkan TOR ataupun thermal overload delay pun sama, yaitu untuk pengaman ketika terjadinya arus berlebih. Karena nantinya terdapat bagian bimetal yang terdapat pada TOR yang nantinya akan melengkung sehingga nantinya akan menggerakkan saklar pada TOR dan dapat mengakibatkan arus listrik itu menjadi terputus. Seperti itu. Kalau misalkan secara spesifik kita berbicara terkait dengan alat-alat pengaman, itu terdapat standarisasi daripada alat pengaman itu sendiri. Maksud daripada standarisasi di sini yaitu berdasarkan PUIL ataupun pedoman umum instalasi listrik ataupun aturan-aturannya yang dianjurkan. Fuse itu sebesar 4 kali arus nominalnya ataupun kapasitasnya adalah 4 kali arus nominalnya. Kemudian untuk MCB atau main circuit breaker itu adalah 1,5 untuk 1,5 kali arus nominal untuk metode star delta, kemudian 2,5 kali arus nominal untuk metode direct online. Sedangkan untuk KHA ataupun kuat hantar arus kabel yang dianjurkan berdasarkan pedoman umum instalasi listrik ataupun PUIL, yaitu sebesar 1,1 kali arus nominalnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat diagram kontrol dan diagram daya berdasarkan berdasarkan hasil daripada simulasi berikut ini. Tetapi sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu bahwa terdapat 3 syarat untuk arus mengalir. Yang pertama, yaitu terdapat sumber, yang kedua, terdapat beban, dan yang ketiga adalah rangkaiannya tertutup. Kita akan coba start. Ketika di start, motor 3 fase ini, ataupun yang menjadi beban, ini tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Kita dapat tinjau daripada 3 syarat arus mengalir tersebut. Apakah ada sumber? Tentu ada sumbernya, yaitu ini dan ini. Kemudian, apakah ada beban? Tentu ada bebannya, yaitu motor 3 fase ini. Ketika beban bekerja, maka akan ditandai dengan bulatan ini yang nantinya akan melakukan gerak melingkar, ataupun akan mengelilingi lingkaran. Kemudian yang ketiga, apakah rangkaiannya tertutup? Kita lihat, ternyata rangkaiannya masih terbuka. Dibuktikan dengan kontak normally open yang masih terbuka, kontak bantu yang masih terbuka, sehingga kontaktornya pun masih tidak ataupun masih belum dialiri oleh arus listrik. Ketika kontaktor ini tidak dialiri arus listrik, secara otomatis ini masih tetap terbuka, ini juga masih tetap terbuka. Ketika ini masih tetap terbuka, maka arus listrik tidak akan mengalir karena ini masih lintasan terbuka. Karena ini merupakan lintasan terbuka bukan tertutup, sehingga mengakibatkan motor ini tidak dialiri oleh arus listrik dan mengakibatkan motor ini belum menyala. Lantas kalau misalkan kita akan menghidupkan motor ini dengan cara apa? Yaitu dengan menekan tombol normally open ataupun menekan tombol push button normally open. Pada saat penjelasan komponen yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita memencet tombol ini, maka ini akan tertutup dan arus listrik akan mengalir. Kita akan buktikan pernyataan tersebut. Kita akan tekan. Ketika ditekan, arus listrik akan mengalir dari sumber melewati normally close ataupun kontak
push button normally close, kemudian melewati push button normally open, kemudian menuju ke kontaktor. Ketika kontaktor ini bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, maka coil yang terdapat pada kontaktor ini akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet tersebut akan memberikan impuls terhadap terminal 13-14 ataupun kontak bantu 13-14 yang tadinya normally open menjadi close atau tertutup. Terbukti bisa dilihat bahwa di sini itu menjadi tertutup. Kemudian terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun yang tadinya yaitu normally open menjadi close. Terbukti sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber menuju ke kontaktor dalam artian di diagram kontrol, kemudian dari sumber menuju ke motor ataupun ke beban dalam diagram daya. Lantas kalau misalkan kita akan mematikan dengan cara bagaimana? Kalau misalkan kita melepaskan kontak atau mohon maaf, ketika kita melepaskan push button normally open, apakah motornya akan tetap menyala atau motornya akan mati? Kita akan coba. Ternyata motornya tetap akan menyala meskipun ini sudah dilepas ataupun push button normally open ini sudah dilepas. Kenapa ini bisa saja kenapa motor tersebut masih tetap menyala? Karena terdapat rangkaian yang tertutup yang bisa mengalirkan arus dari sumber menuju ke kontaktor, yaitu perjalanan arusnya ataupun perjalanan energi listriknya yaitu dari sumber menuju ke terminal 13-14 kemudian menuju ke kontaktor. Sehingga kontaktor ini nantinya akan tetap mengaktifkan terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan motor pun tetap akan bekerja. Jadi, meskipun kontak ini ditekan, sehingga dikembalikan lagi ke kondisi semula itu terbuka, aliran listrik masih tetap mengalir dari sumber menuju ke beban, dan beban tetap akan hidup. Lantas, kalau misalkan kita akan mematikannya dengan cara bagaimana? Yaitu, dengan menekan tombol ataupun push button normally close. Karena telah tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menekan tombol push button normally close, nantinya itu akan menghambat atau mohon maaf, akan menghentikan adanya aliran listrik. Karena nantinya ini akan terbuka dan syarat arus mengalir itu adalah rangkaian adalah lintasan tertutup, dan kalau terbuka yaitu tidak adanya arus mengalir. Kita akan buktikan ketika ini dilepas. Ketika ini dilepas, maka motor pun akan tidak menyala kembali. Dan itulah metode pengasutan motor 3 fasa dengan menggunakan direct online atau pengasutan secara langsung. Pada video ini, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.